Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga Allah memberikan kepada kita sehat fisik dan Allah memberikan kepada kita sehat secara pikiran dan sehat secara mindset kita, atau yang disebut di dalam bahasa sunnah yaitu adalah afiat. Sehat itu adalah sehat fisik kita, kalau afiat itu adalah pola pikir kita. Inilah yang menjadi perhatian kita hari ini. Banyak orang, terkadang mereka mendapatkan kesehatan fisik, tapi belum tentu mendapatkan kesehatan dalam pola pikirnya. Ada orang yang mendapatkan sehat tetapi belum tentu mendapatkan afiat. Kita berharap kepada seluruh partisipan yang hadir kita mendapatkan kesehatan secara fisik kita dan kita mendapatkan afiat. Tentunya ada ikhtiar yang harus dilakukan dan dikerjakan. Semoga Allah memberikan anugerah sehat dan afiat untuk kita. Kita juga berharap bahwasanya kita sebagai partisipan penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini, kita betul-betul mengosongkan gelas kita. Hati kita ini sebagaimana gelas. Gelas yang kosong itu gelas yang mudah menampung berbagai macam ilmu dan manfaat yang akan bermanfaat untuknya. Saya ingin seluruhnya kita, termasuk saya, kita mengosongkan hati kita sebagaimana gelas yang kosong. Supaya kita mudah terisi dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Kalau ada yang hatinya sebagaimana gelas yang penuh, maka sulit akan merubah kita dan sulit akan mendapatkan perubahan pada diri kita dan kemaslahatan manfaat. Efeknya akan sulit kita dapatkan kalau setiap kita duduk di taman ilmu, kita membawa hati sebagaimana gelas yang penuh. Mari kita kosongkan hati kita, bahwasanya kita ingin mendapatkan manfaat, supaya kita terbebas dari banyak hal-hal yang kurang pada kehidupan kita, dengan petunjuk ilmu yang kita sama-sama terima, yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang menjadi keinginan dan semoga menjadi kesadaran kita sebelum kita membahas banyak ilmu dan nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Alhamdulillah, bagaimanapun kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tentunya sangat berdoa semoga kita tidak terkena paham materialisme, bahwasanya kesyukuran itu hanya diberikan kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan materialisme dan finansial. Barulah kita bersyukur. Kita tentunya paham sekali bahwasanya Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita begitu berlimpah. Walaupun kita memang sering menjadi amnesia terhadap kenikmatan itu. Tapi kita berusaha mengingat kembali. Tidak ada satupun perkara yang kita jumpai, kecuali adalah semua itu merupakan bagian nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Hati itu justru lapang ketika kita bersyukur, memberi makna pada apa yang telah kita peroleh, memberi arti pada apa yang telah kita dapatkan. Bahagia itu bukan mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi bahagia itu sebenarnya sederhana. Dimulai ketika kita senantiasa bersukacita untuk merasa bergembira terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Supaya kita tidak mudah hilang bahagianya. Hanya karena satu keinginan yang timbul ketika kita akhirnya hilang kebahagiaannya pada apa yang sudah kita dapatkan. Banyak orang hari ini bahagianya sebentar, lalu akhirnya berganti dengan kegelisahan. Karena setiap dia mendapatkan barang, dia memiliki keinginan-keinginan yang lain. Lalu barang yang sudah dia dapatkan begitu cepat lupa bahagianya ketika dia sudah mendapatkan barang itu. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya kita berusaha betul mengingatkan hati kita bahwasanya nikmat Allah itu begitu banyak. Dan nikmat Allah itu pasti bisa membuat kita bahagia. Selama kita memberi makna pada setiap apa yang kita peroleh, memberi makna pada setiap kenikmatan yang sudah kita dapatkan. Semoga Allah memberikan hati kita, mencelup hati kita di dalam satu wadah yang disebut dengan wadah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh saudara-saudaraku, seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan hari ini, kita tentunya paham betul bahwasanya kehidupan kita
kehidupan kita itu bukanlah kehidupan sebagaimana jalan yang lurus. Lalu kehidupan kita sebagaimana jalan yang mulus. Kehidupan kita kadang berbelok dan terkadang penuh dengan kerikil batu, yang menjadikan kita terkadang harus berguncang-guncang ketika kita melewati jalur kehidupan yang ditetapkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kehidupan itu senantiasa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan tidak mungkin bahwasanya kehidupan itu selalu menyenangkan sebagaimana yang kita cita-citakan dan mimpikan setiap waktu. Karena bukan begitu, kehidupan ini diciptakan oleh pencipta kita, yaitu adalah Allah. Allah sebagai pencipta pada kehidupan ini, Allah menempatkan bahwasanya kehidupan itu terkadang melewati belokan, kadang melewati turunan, kadang melewati tanjakan, dan kadang kita harus melewati berbagai macam tempat yang tidak mengenakkan ketika jalannya rusak sehingga akhirnya menyebabkan kita di dalam mobil dan di dalam perjalanan itu berguncang. Maka ketika kita sebagai pelakon kehidupan harus sadar tentang poin ini, bahwasanya kehidupan itu miliknya Allah, dan kehidupan ini diciptakan oleh Sang Maha Pencipta dengan kondisi berbelok-belok, ada turunan, ada tanjakan, ada yang mulus, ada yang bergerigi, ataupun ada yang rusak, yang mengguncangkan kita di dalam kehidupan. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham bagaimana kita mengilmui kehidupan kita. Karena kehidupan itu bukan tidak hanya sekedar dijalani, tapi kehidupan itu harus diilmui. Kita ini bukan ikan. Ikan itu sekedar hidup, yang tentunya mereka sekedar menjalankan fitrahnya kehidupan sampai ajal itu menentukan mereka mati. Kita juga bukan cicak yang ada di dinding, yang mereka merayap kemana-mana, lalu ketika mereka menjalani kehidupan ya sambil menunggu kematian mereka. Dan kita ini bukan nyamuk, yang mana ketika kita mendapatkan sesuatu, nyamuk itu ya hanya berjalan untuk mencari darah, kalau sudah ngisap darah biasanya mati. Bukan itu, karena kita tidak hanya sekedar menjalani kehidupan. Tapi yang penting untuk kita bahwasanya kita ini harus mengilmui kehidupan. Supaya kehidupan ini ketika berbenturan dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai, ketika kita pernah melewati masa-masa yang pahit pada kehidupan kita harus tahu dosis obatnya supaya perkara itu tidak menghimpit kita dan tidak merusak kita. Disebabkan karena kita tidak paham bagaimana ilmunya. Inilah pentingnya kita mengilmui kehidupan. Di mana banyak orang tidak sadar. Mengilmui kehidupan itu penting. Mereka beranggapan dan mereka memiliki sebuah persepsi hidup itu ya tinggal dijalani. Padahal maaf, saya tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan hidup itu dijalani saja. Tapi hidup itu, bagaimana hidup itu adalah kita harus ilmui. Supaya perjalanan-perjalanan pada kehidupan kita kalau mendapatkan sesuatu, maka kita siap dengan ilmunya. Supaya benturan demi benturan yang kita dapatkan tidak menjadikan kita hancur berantakan. Itu yang penting kita harus miliki. Kalaulah perusahaan mobil, saya sampaikan kepada saya dan kalian seluruh partisipan. Kalaulah mobil saja, perusahaan mobil, mereka belajar dari setiap benturan supaya tetap bagaimana safety bisa diberikan kepada pengemudi ataupun kepada pengendara mobil. Maka dibuatlah berbagai macam sistem di dalam mobil dan dibuatlah kerangka-kerangka mobil supaya kalau ada benturan itu bisa meminimalisir korban pada mobil itu baru perusahaan mobil. Dan kita, kualitas kita jangan sampai kalah dengan perusahaan mobil. Kita tentunya sudah tahu banyak sekali orang yang mengalami benturan. Dan benturan-benturan yang kita dapatkan dari orang, ada orang yang stres, ada orang yang depresi, bahkan tidak sedikit orang yang mati bunuh diri dengan berbagai macam masalah yang mereka jumpai. Kita sebagai orang yang melihat kejadian itu harusnya kita segera merumuskan apa safety yang ada pada diri kita supaya kita tidak menjadi korban berikutnya dari sebuah proses kehidupan apabila kehidupan ini tidak diilmui. Dan itulah pentingnya. Hidup itu tidak hanya sekedar menjalani, tapi hidup itu adalah bagaimana kita mengilmui.
يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا